Seperti yang udah aku bahas di video sebelumnya tentang Salomo dan 72 iblis dari buku The Lesser Key of Solomon, tepatnya di chapter Ars Goetia, di situ konteksnya udah bahas sedikit tentang latar belakang kisah asli Raja Salomo, yang sumbernya diambil dari Tanakh atau kitab suci Yahudi, dan selanjutnya dikembangkan dalam kitab Perjanjian Salomo chapter Ars Goetia. Jadi sebelum bahas daftar 72 iblis dari Ars Goetia, di video kali ini aku perlu bahas kisah Raja Salomo menurut versi The Testament of Solomon atau Kitab Perjanjian Salomo, supaya kita bisa sama-sama ngerti alur ceritanya secara kronologis. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. Pernah gak sih kalian dengar cerita-cerita dongeng tentang manusia yang ngelakuin perjanjian dengan iblis atau makhluk halus lainnya untuk mendapatkan keuntungan tertentu? Contohnya kayak minta penglaris rejeki, minta ilmu sihir yang sakti, minta ketenaran, atau bahkan minta bantuan makhluk halus atau bikin proyek bangunan. Ternyata kisah-kisah ini gak cuma sekedar dongeng aja, tapi menurut kitab Perjanjian Salomo itu dijelasin kalau Raja Salomo ternyata juga pernah minta bantuan dari roh-roh dunia dan para iblis untuk membangun bait suci. Dan kalau kita tarik benang merahnya, kisah-kisah yang serupa juga ada di banyak legenda dan mitos yang berbeda. Bahkan ini juga tercatat dalam kitab Henokh yang pernah aku bahas di channel ini, karena di cerita itu para fallen angels dan raksasa Nephilims juga pernah ngasih berbagai macam pengetahuan dunia ke manusia untuk bikin bangunan dan kuil-kuil kuno yang ada di zaman dulu. Kalau sekarang kuil-kuil itu udah tinggal reruntuhannya aja dan jadi tempat bersejarah atau situs arkeologi. Contohnya kayak Ollantaytambo, Machu Picchu, Sacsayhuaman, Piramida Paratoari, Piramida Giza, Petra, Ziggurat-ur, dan masih banyak lagi. Kisah lain yang mirip kayak gini juga terkenal di cerita mitos Indonesia tentang legenda pembangunan 999 Candi Prambanan yang katanya dibangun sama Bandung Bondowoso dengan bantuan jin. Terus kalau kita tarik lagi benang merahnya ke mitologi Nordik, ada salah satu kisah yang menjelaskan kalau para dewa juga minta bantuan ke raksasa Jotun untuk membangun tembok Asgard yang runtuh habis perang besar antara kubu dewa Aesir dan Vanir. Kalau kalian penasaran sama cerita lengkapnya bisa nonton video-video ini. Jadi ini mirip kayak yang tertulis di kitab Perjanjian Salomo, karena awalnya Salomo hanya mempekerjakan orang-orang biasa untuk membangun bait suci itu sampai akhirnya suatu hari muncul sosok iblis yang namanya iblis Ornias. Jadi iblis ini tuh datang ke wilayah kerajaannya Salomo pas malam hari untuk mengganggu salah satu pekerja bangunan muda yang gak disebutin namanya. Dan kita pasti tahu kalau yang namanya iblis itu sosok jahat yang selalu berusaha buat nyuri, bunuh, dan membinasakan. Makanya tujuan iblis Ornias datang ke wilayah kerajaan Israel karena dia udah ngincer salah satu anak muda yang bekerja di pembangunan bait suci buat nyuri setengah dari hasil usahanya dan nyedot separuh nutrisi makanan yang ada di dalam tubuhnya. Makanya anak ini makin hari makin kurus. Terus Raja Salomo yang biasanya ngecek semua kondisi pekerja bangunan bait suci, lama-lama notice kalau anak muda ini kelihatan lebih kurus dari sebelumnya. Jadi Salomo nanya ke anak itu, "Dek, kok kamu kelihatan kurusan? Jatah makanmu kurang, apa emang lagi sakit?" Habis itu, anak muda ini ngejelasin semuanya ke Salomo kalau sebenarnya setengah dari nutrisi makanan dan upah yang dia dapat dari hasil kerjanya dicuri sama iblis jahat tiap malam. Setelah dengar semua keluhan anak itu, Salomo berdoa sama Tuhan supaya iblis itu tunduk di bawah kekuasaannya dan gak bisa gangguin orang-orang yang kerja di pembangunan bait suci. Tuhan pun mengabulkan doa Raja Salomo dan ngutus malaikat Michael untuk ngasih cincin ajaib dan semacam segel yang fungsinya untuk mengendalikan dan menyegel para iblis supaya mereka tunduk di bawah perintah Raja Salomo. Habis nerima barang-barang itu, besoknya Raja Salomo ngasih cincin ajaib itu ke anak laki-laki yang tadi, terus ngasih pesan supaya cincin ajaib itu dilempar ke iblis Ornias yang muncul di malam hari sambil ngucapin semacam mantra gitu, supaya iblis Ornias tersegel dan tunduk sama Raja Salomo. Mantra itu ditulis dalam bahasa Yunani yang kalimatnya kayak gini nih. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia berarti Raja Salomo memanggilmu ke sini. Wis, keren ya. Anak itu juga diperingatkan Salomo supaya jangan nerima tawaran apapun dari iblis ini buat membujuk dia ngelepasin segel dari cincin ajaib. Jadi anak muda ini ngikutin semua instruksi dan perintah Raja Salomo, terus cincin itu disimpan sampai si iblis Ornias muncul kayak biasa di malam hari.
Dan gak pakai lama, GPL, anak ini langsung melempar cincin ajaib itu ke arah Ornias sambil ngucapin mantra yang udah diajarin sama Salomo. Ternyata ritual penyegelan itu beneran berhasil. Terus habis itu, iblis itu kesakitan dan gak bisa gerak kemana-mana. Makanya Ornias mohon-mohon ke anak muda ini supaya dibebasin dari segel itu dan janji bakalan ngasih sejumlah emas. Tapi tetap aja anak itu lebih nurut ke perintah Salomo dan enggak mau terbujuk sama tawarannya si iblis. Terus Ornias yang masih dalam keadaan tersegel dibawa ke dalam istana dan Raja Salomo menginterogasi iblis itu buat nanya-nanya informasi tentang rahasia kerajaan kegelapan seputar dunia iblis yang dia tahu. Dan karena Ornias sudah nggak bisa buat apa-apa lagi, makanya dia terpaksa ngasih tahu Salomo kalau dia berperan sebagai iblis yang berkuasa atas hawa nafsu dan bisa berubah jadi 3 wujud tergantung situasinya. Dia bisa berubah jadi perempuan cantik buat goda laki-laki sehingga mereka terjatuh dalam dosa lust atau hawa nafsu. Sebaliknya juga gitu, Ornias bisa berubah bentuk jadi laki-laki ganteng untuk menggoda perempuan. Terus gimana kalau ada orang yang kuat iman dan gak tergoda sama dosa hawa nafsu? Jawabannya ya, iblis ini bakalan langsung berubah bentuk jadi singa buas terus ngerekam mangsanya. Setelah dapat informasi dari iblis ini, Salomo merintahin Ornias supaya tunduk di bawah otoritasnya dan manfaatin kekuatan iblis buat motong batu-batu alam supaya dijadiin bahan material pembangunan bait suci. Selain ngumpulin bahan-bahan material, Ornias juga bocorin banyak informasi rahasia iblis ke Raja Salomo. Dia bilang masing-masing iblis itu punya kemampuan sekaligus kelemahan yang beda-beda. Dan sebagian besar dari mereka takut sama para malaikat surga karena ada beberapa iblis yang dulunya para fallen angels yang pernah memberontak di surga. Tapi ujung-ujungnya dikalahin sama para archangels dan diusir ke bumi. Ornias juga bilang kalau iblis dan semua roh yang ada di dunia ini punya sifat atau karakter yang beda-beda dan bervariasi. Bahkan katanya ada juga yang punya sifat baik. Nah, sampai sini mungkin ada yang nanya, kok bisa ada iblis yang baik? Karena menurut pemahaman kita, iblis itu udah pasti punya sifat yang jahat atau selalu ke arah negatif. Jadi, teks perjanjian Salomo ini ngasih sudut pandang yang berbeda dari pemahaman populer tentang sifat-sifat iblis. Tapi semua itu balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing ya. Karena iblis juga bisa nyamar jadi malaikat terang. Dan mereka adalah rajanya segala dusta. Jadi semua yang dibahas di sini jangan diterima mentah-mentah, tapi perlu diuji lagi kebenarannya. Kami hanya menyampaikan apa yang tertulis di dalam cerita ini. Oke, kita lanjut ke cerita awal. Selain ngasih tahu tentang sifat-sifat iblis, Ornias juga ngasih tahu kalau sebenarnya dia tuh cuma bawahan dari pangeran iblis yang disebut Beelzebub. Jadi setiap iblis itu juga punya jabatan dan tingkatan berdasarkan hierarkinya masing-masing. Tapi sekarang Ornias udah ngehianatin Beelzebub dan tunduk di bawah kuasa Raja Salomo. Makanya sekarang Ornias bisa bocorin beberapa informasi tentang identitas pemimpin para iblis. Ornias juga janji kalau dia bisa bantuin Salomo buat nundukin Beelzebub di bawah kekuasaannya supaya Salomo punya akses buat nundukin semua pasukan iblis yang ada di bawah komando Beelzebub. Pas dengar informasi itu, awalnya Salomo ngelakuin banyak pertimbangan, tapi akhirnya dia mutusin untuk nerima tawarannya Ornias. Terus minjemin cincin ajaibnya dan ngasih tahu mantra penyegelan supaya Ornias bisa nundukin Beelzebub. Setelah nerima cincin dan mantra segel itu, Ornias pergi ke tempat persembunyiannya Beelzebub dan pas udah nyampe di sana, Ornias ngasih tahu ke Beelzebub kalau dia dipanggil sama Raja Salomo. Awalnya sih Beelzebub nolak ajakannya Ornias karena dia mikir kalau dia itu salah satu iblis tingkat tinggi yang gak mau tunduk sama perintah manusia manapun. Dan karena iblis ini gak bisa diajak baik-baik, akhirnya Ornias terpaksa ngelemparin cincin ajaib yang tadi ke arah Beelzebub sambil ngucapin mantra khusus supaya iblis itu tunduk sama Raja Salomo dan ngikutin semua perintahnya. Lalu setelah mantra itu udah berhasil nyegel Beelzebub, mereka berdua balik ke Yerusalem dan di situ Salomo nanyain semua informasi rahasia tentang para iblis dan roh-roh jahat yang Beelzebub tahu. Karena dia salah satu pangeran neraka yang punya banyak pasukan legion iblis. Jadi sekarang Raja Salomo punya akses buat merintahin Beelzebub manggil semua anak buahnya supaya tunduk di bawah otoritas Salomo. Dan iblis pertama yang dipanggil Beelzebub namanya adalah Onoskeles, iblis yang bermanifestasi jadi sosok perempuan dan dianggap sebagai dewi planet Saturnus.
Jadi, menurut kepercayaan orang-orang zaman dulu, mereka tuh suka memperhatikan bintang-bintang di langit malam. Dan di antara bintang-bintang itu, mereka ngelihat ada planet-planet yang cahayanya lebih terang dari bintang-bintang lain. Makanya ada beberapa orang yang nyembah planet-planet itu. Contohnya kayak planet Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan lain-lain. Makanya alasan kenapa planet-planet ini dikasih nama sesuai nama-nama dewa Romawi atau Yunani kuno, ya alasannya karena zaman dulu pada nyembah benda-benda langit ini. Buat lebih lengkapnya kalian bisa nonton video aku yang bahas tentang awal mula nama kalender dan kitab Henokh part 5 karena di situ udah aku jelasin semuanya. Intinya di cerita ini, iblis Onoskelis itu berhubungan dengan Dewi Saturnus. Selain personifikasi dari benda langit, Onoskelis juga ngaku kalau dia terlahir dari suara gema. Makanya iblis ini tinggalnya dalam gua yang bisa memancarin suara gema atau echo. Ini juga ada hubungannya dengan kisah Echo and Narcissus dalam mitologi Yunani yang bisa kalian nonton di video ini untuk lebih lengkapnya. Menurut beberapa sumber, iblis Onoskelis ini juga termasuk salah satu succubus yang sering nipu dan memikat hati para lelaki supaya mereka terjerat ke dalam jebakan iblis yang ujung-ujungnya menuju ke jalan kebinasaan karena udah dikuasai sama hawa nafsu. By the way, pembahasan tentang iblis succubus juga pernah aku bahas di video ini kalau kalian mau tahu lebih detail. Karena iblis Onoskelis ini punya banyak peran dan tipu daya yang menyesatkan. Tapi tentu aja iblis ini punya kelemahan karena dia takut sama sosok malaikat Yoel. Jadi masing-masing iblis ini sebenarnya tuh punya kelemahan dan malaikat terang yang ditakuti. Karena malaikat selalu menang lawan iblis. Makanya Raja Salomo juga bisa menaklukkan semua iblis di bawah kakinya. Karena dapat kuasa dari Tuhan melalui perantara malaikat Michael. Dan iblis Onoskelis ini akhirnya dimanfaatin Salomo buat bantu bikin tali, benang, kain, tirai, dan hiasan lain yang bakal dipakai di dalam bait suci. Habis itu Salomo manggil iblis lain, tapi kali ini yang muncul bukan iblis sembarangan karena dia salah satu iblis tingkat tinggi yang pastinya udah familiar dan sering kalian dengar karena iblis ini terkenal banget. Namanya Asmodeus. Iblis ini juga salah satu pangeran neraka yang pernah aku bahas di video ini. Dan karena Asmodeus salah satu pangeran neraka, makanya dia awalnya nggak mau tunduk sama Salomo. Bahkan iblis ini nentang Salomo dan ngasih tahu kalau kekuasaannya sebagai Raja Israel hanya sementara, hanya sesaat, karena di bawah kolong langit tidak ada sesuatu yang abadi. Jadi Asmodeus nganggap kalau dirinya lebih kuat dan lebih superior daripada Raja Salomo. Karena di versi cerita ini Asmodeus ngasih tahu kalau dia sebenarnya termasuk salah satu roh jahat yang lahir dari malaikat The Watchers dan anak-anak perempuan manusia yang udah pernah aku bahas lengkap di video Book of Enoch. Jadi karena itu Asmodeus di cerita ini punya sifat yang sombong banget karena dia keturunan langsung dari para malaikat The Watchers yang dulu pernah menguasai dunia purba di zamannya Henokh. Di sini Asmodeus juga punya kekuatan buat meramal masa depan, makanya dia tahu kalau saat itu Tuhan ngizinin Raja Salomo menaklukkan para iblis hanya untuk sementara waktu. Tapi setelah kematian Salomo, semua segel iblis itu nantinya terbuka dan mereka bisa bebas dari belenggu itu. Jadi sekarang Asmodeus emang harus tunduk di bawah otoritasnya Salomo karena dia tahu kalau kerajaannya Salomo tidak akan bertahan lama. Setelah Asmodeus ngasih tahu informasi ini, Salomo langsung cepat-cepat ngiket Asmodeus pakai mantra sihir dan disiksa sekuat tenaga supaya bisa diinterogasi lebih lanjut. Sampai akhirnya iblis ini ngaku kalau dia berperan sebagai roh pemecah yang berkuasa atas dosa perzinahan dan perselingkuhan untuk menghancurkan hubungan rumah tangga antara suami dan istri atau antara mempelai pria dan wanita yang baru menikah. Iblis ini juga bisa bawa bencana, penyakit, dan malapetaka untuk memisahkan pasangan suami istri. Contohnya kayak yang tertulis di kitab Tobit, karena di cerita itu Asmodeus juga berperan menggagalkan pernikahannya Sarah, perempuan yang udah pernah menikah sampai 7 kali berturut-turut karena suaminya pada dibunuh sama iblis ini setelah mereka nikah dengan Sarah. Di kisah ini kelemahannya iblis Asmodeus yaitu Archangel Raphael sebagai malaikat penyembuh. Yang dalam kitab Tobit, malaikat Raphael ini yang memulihkan hubungan pernikahan antara Sarah dengan Tobias sebagai suami ke-8 yang berhasil memutuskan rantai kutukannya Asmodeus. Kisah ini juga sinkron dengan yang tertulis di kitab Perjanjian Salomo karena mungkin karya ini juga ngambil referensi dari kitab Tobit.
Jadi di sini kita bisa tahu kalau Asmodeus emang jadi iblis yang paling jahat yang pernah ketemu sama Salomo. Makanya Raja Salomo menyiksa Asmodeus sekuat tenaga dan membelenggu iblis ini supaya nggak bisa kemana-mana karena Salomo mau manfaatin kekuatan Asmodeus buat nginjek-nginjek campuran tanah liat dan semen supaya larut dan dijadiin bahan perekat untuk membangun tembok bait suci. Anjir, Asmodeus nggak ada harganya. Di sini nggak cuma Asmodeus aja yang dimanfaatin Salomo, tapi iblis Beelzebub juga diperintahin buat pergi ke Mesir dan motong batu-batu marmer yang akan dijadiin lantai bait suci. Terus Salomo perintahin Beelzebub buat manggil iblis lain yang ada di bawah otoritasnya. Tapi kali ini yang muncul bukan seperti wujud iblis biasa, karena makhluk ini muncul dalam bentuk roh angin puting beliung yang masuk ke dalam istana Salomo dan menerobos pasukan tentara yang berjaga-jaga di sekitar istana raja. Tapi Salomo tidak takut dengan roh angin ini karena dia punya kekuatan cincin ajaib yang dikasih malaikat Michael buat nundukin badai angin itu. Lalu pas roh angin itu udah tenang, Salomo langsung nanya siapa nama iblis ini. Terus roh jahat itu ngasih tahu kalau namanya adalah Tefras, yang dalam bahasa Yunani berarti debu atau abu. Makhluk ini beda dari iblis-iblis sebelumnya karena dia tidak punya tubuh fisik, tapi berwujud roh angin yang bisa bikin bencana dan malapetaka di muka bumi seperti badai angin dan tornado. Kalau di cerita-cerita mitologi, makhluk ini biasanya dianggap sebagai dewa angin atau badai, dan mungkin ini alasan kenapa iblis ini gak punya bentuk fisik karena sifatnya roh elemen, jadi gak bisa bermanifestasi ke bentuk daging kayak manusia. Selain punya kekuatan buat munculin badai, di kisah ini juga diceritain kalau ternyata roh Tefras bisa nyembuhin manusia yang kena penyakit demam, sesak nafas, mual, dan muntah. Kalau di Indonesia sih biasanya ini ciri-ciri orang yang kena masuk angin. Jadi emang ada korelasinya antara roh angin dengan sakit penyakit. Makanya orang-orang zaman dulu yang terserang penyakit sering berdoa dan ngelakuin ritual ke para dewa yang dipercaya bisa nyembuhin sakit mereka. Yang di kisah ini sebenarnya bukan dewa asli, tapi roh elemen angin. Dan roh ini yang dimanfaatin Salomo untuk mindahin batu-batu dari tempat yang rendah ke bagian yang paling tinggi, karena iblis Tefras bisa pakai kekuatan anginnya untuk nerbangin batu-batu yang berat ke bagian atas proyek pembangunan bait suci. Habis itu Raja Salomo mulai manggil iblis yang lain, tapi kali ini yang muncul bukan hanya satu iblis aja, tapi yang datang ada 7 iblis perempuan bersaudara yang dijuluki The Seven Sisters. Mereka ini sebenarnya iblis yang nyamar jadi para dewi Pleiades yang jadi konstelasi 7 bintang Kartika di langit malam. Buat yang penasaran sama kisah lengkapnya, ini juga pernah aku bahas di video tentang rasi bintang Pleiades. Jadi yang dibahas di sini emang banyak berhubungan sama dewa-dewi mitologi karena kisah ini menjelaskan kalau dewa-dewi mitologi itu sebenarnya para iblis yang nyamar supaya disembah sama manusia. Dan ini juga sinkron dengan pembahasan Book of Enoch. Jadi walaupun cerita-cerita ini punya kemiripan, tapi mereka punya nama yang beda-beda, tergantung dari sumber mitologi mana yang kita baca. Kalau versi Yunani, mereka disebut Pleiades. Kalau versi mitologi suku aborigin, mereka disebut Yungarmura. Kalau menurut mitologi Jepang, mereka disebut Subaru. Dan kalau menurut kepercayaan orang-orang India, mereka disebut Kritika, yang kemudian di Indonesia sendiri biasanya disebut sebagai bintang Kartika. Nah, karena informasi ini udah aku bahas sebelumnya di video rasi bintang Pleiades, jadi di video ini aku nggak perlu jelasin lagi panjang lebar, dan kita langsung skip aja ke momen setelah Raja Salomo selesai menginterogasi 7 iblis ini, dan mereka semuanya disegel supaya kekuatannya bisa dimanfaatkan untuk menggali pondasi bait suci sampai di kedalaman 250 hasta atau 112,5 meter. Setelah itu Salomo memanggil iblis lain, dan kali ini sosok yang muncul di hadapannya punya penampilan yang agak ngeri nih kalau dibandingin sama iblis-iblis sebelumnya. Karena wujud fisiknya emang kayak manusia, tapi sosok ini tidak punya kepala. Makanya dia iri hati sama manusia yang udah dikaruniai sama kepala lengkap. Karena itu, iblis ini selalu berusaha buat memenggal kepala manusia yang masih hidup, terus kepala itu dipasang di badannya sendiri buat nutupin kekurangannya. Tapi usahanya sia-sia karena kepala itu bagian tubuh yang tidak bisa dilepas dan disambung seenaknya aja kayak Lego. Dan karena semua usahanya gagal, karena itu iblis ini selalu iri hati atau dengki banget sama manusia. Makanya di kisah ini dia berperan sebagai personifikasi dari dosa envy atau iri hati. Tapi yang menarik dari iblis ini, waktu dia datang dan langsung ngomong di depan Salomo,
Reaksi pertamanya Raja Salomo tuh nggak takut sama sekali, tapi justru bingung soalnya iblis ini nggak punya kepala, tapi kok bisa datang ke hadapan Salomo tanpa nabrak sesuatu apapun yang dia lewatin. Padahal iblis ini nggak bisa ngelihat pakai mata. Dan karena penasaran, makanya Salomo nanya, gimana caranya iblis ini bisa ngelihat walaupun nggak punya kepala? Terus iblis itu bilang, kalau dia emang nggak bisa ngelihat, tapi cuma pakai perasaan dari indera keenamnya, supaya dia bisa ngerasain kalau ada objek di sekitarnya. Terus pas denger informasi ini, Salomo makin bingung, karena iblis ini nggak punya kepala, tapi kok ngomongnya lancar banget, kan nggak punya mulut. Jadi pertanyaan keduanya Salomo, kamu ngomong pakai apa? Sumber suaranya keluar dari mana? Terus iblis ini bilang kalau dia bisa ngomong karena nyuri suaranya orang-orang bisu. Dan di sini terungkap kalau orang-orang yang bisu atau punya kekurangan sebenarnya karena suaranya udah diambil sama iblis ini. Tapi caranya gimana? Di kisah ini nggak dijelasin dengan detail. Yang jelas semua iblis itu punya kekuatan dan kekurangannya masing-masing. Dan karena iblis ini nggak punya kepala, otomatis iblis ini juga nggak punya otak. Makanya dia jadi iblis paling bodoh yang pernah dipanggil sama Salomo. Ini juga alasan kenapa dia selalu berusaha buat ngambil kepalanya manusia, karena dia juga pengen ngambil otak mereka. Tapi karena jaringan dan fungsi syaraf kepala manusia seketika mati dan gak berfungsi waktu iblis ini menggal kepala mereka, makanya semua usaha iblis sia-sia. Dan berbeda dengan iblis-iblis sebelumnya yang dimanfaatin Salomo dalam pembangunan bait suci, iblis kali ini nggak dipakai Salomo buat terlibat dalam pembangunan karena ya balik lagi, dia nggak punya otak, nggak bisa mikir, dan susah buat diajak komunikasi. Jadi iblis ini cuma disegel aja sama Raja Salomo dan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sejauh ini memang karakter iblis satu ini paling ngeri sekaligus paling unik kalau dibandingin iblis-iblis lain yang pernah dipanggil Salomo. Dan setelah ini Salomo masih banyak lagi manggil iblis-iblis lain yang punya sifat unik-unik. Tapi pembahasannya bakalan aku lanjutin di part selanjutnya. Karena masih banyak banget karakter iblis yang akan kita bahas. Jadi buat kalian yang tertarik sama konten aku yang berhubungan dengan demonologi, bisa pantengin terus channel ini supaya dapat update video terbaru ya. Seperti biasa kalau misalnya ada mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it and I'll see you again on my next video. Bye, ditunggu part selanjutnya ya. Ini bakalan panjang nih kayak Book of Enoch kali. Yang jadi semacam segel. Salah. Dan semacam segel yang fungsinya untuk dan semacam segel yang fungsinya untuk mengendalikan dan menyegel para iblis. Dan Raja Salomo mengintegrasi supaya iblis itu tunjuk lagi. Contohnya kayak planet Merkurius.